are succumbing to a soulless capitalism that benefits only the few, but rather recognizes that economies are more successful when we close the gap between rich and poor, and growth is broadly based. And that means respecting the rights of workers so they can organize into independent unions and earn a living wage. It means investing in our people, their skills, their education, their capacity to take an idea and turn it into a business. It means strengthening the safety net that protects our people from hardship and allows them to take more risks, to look for a new job or start a new venture. These are the policies that I've pursued here in the United States, and with clear results. American businesses have created now 15 million new jobs. After the recession, the top 1% of Americans were capturing more than 90% of income growth, but today that's... Itu tidak mengharuskan mengalah pada kapitalis yang manfaatnya hanya sedikit, tetapi daripada menyusun kembali ekonomi yang lebih sukses, ketika kita bisa menutup perbedaan antara si kaya dan si miskin dan berkembang berbasis luas. Dan maksud dari itu adalah menghargai hak-hak para pekerja sehingga mereka bisa membentuk perkumpulan pekerja dan mendapatkan upah yang layak. Itu berarti berinvestasi pada orang-orang kita, skill mereka, pendidikan mereka, kemampuan mereka untuk mengambil ide dalam dunia bisnis. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang sekitar kita dari kemungkinan mengambil banyak resiko untuk mencari pekerjaan yang baru dalam memulai usaha. Hal-hal ini adalah kebijakan yang saya kejar di Amerika, dan dengan usaha yang nyata. Bisnis di Amerika sudah mencetak 15 juta lapangan pekerjaan baru. Setelah kemunduran 1% teratas dari masyarakat Amerika sudah mencapai 90% pendapatan. Down to about half. Last year, poverty in this country fell at the fastest rate in nearly 50 years. And with further investment in infrastructure and early childhood education and basic research, I'm confident that such progress will continue. So just as I've pursued these measures here at home, so has the United States worked with many nations to curb the excesses of capitalism, not to punish wealth, but to prevent repeated crises that can destroy it. That's why we've worked with other nations to create higher and clearer standards for banking and taxation. Because a society that asks less of oligarchs than ordinary citizens will rot from within. That's why we push for transparency and cooperation in rooting out corruption and tracking illicit dollars. Because markets create more jobs when they're fueled by hard work and not the capacity to... Pada tahun lalu, kemiskinan di negara ini berkurang sangat cepat dibandingkan selama 50 tahun terakhir. Dan dengan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan pendidikan anak usia dini dan penelitian dasar, saya percaya bahwa perkembangan akan terus berlanjut. Saya sudah melakukan langkah-langkah ini di dalam negeri. Begitu juga dengan Amerika Serikat, bekerja sama dengan banyak negara untuk mengekang kapitalisme. Tidak untuk menghukum kekayaan, tapi untuk mencegah krisis berulang yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan negara lain untuk membentuk standar tinggi dan nyata untuk perbankan dan pajak, karena masyarakat yang meminta lebih sedikit oligarki daripada warga biasa akan membusuk dari dalam. Oleh karena itu, kita mendorong untuk transparansi dan kerjasama membasmi korupsi. Dan melacak dolar terlarang, karena pasar lebih banyak mencetak lapangan pekerjaan ketika didorong oleh kerja keras, dan bukan kapasitas untuk memeras suap. That's why we've worked to reach trade agreements that raise labor standards and raise environmental standards, as we've done with the Trans-Pacific Partnership, so that the benefits
are more broadly shared. And just as we benefit by combating inequality within our countries, I believe advanced economies still need to do more to close the gap between rich and poor nations around the globe. This is difficult politically. It's difficult to spend on foreign assistance. But I do not believe this is charity. For the small fraction of what we spent at war in Iraq, we could support institutions so that fragile states don't collapse in the first place and invest in emerging economies that become markets for our goods. It's not just the right thing to do, it's the smart thing to do. And that's why we need to follow through on our efforts. Oleh karena itu, kita harus bekerja dalam mencapai perjanjian perdagangan yang meningkatkan standar buruh dan meningkatkan standar lingkungan. Seperti yang sudah kita lakukan di kemitraan Trans-Pasifik, sehingga lebih luas manfaatnya disebarkan. Dan hanya kita yang diuntungkan oleh memerangi ketidaksetaraan di negara kita. Saya percaya ekonomi yang maju adalah yang menutup kesenjangan antara si kaya dan miskin di dunia ini. Hal ini sulit dalam politik. Ini sulit menghabiskan bantuan dari luar negeri, tapi saya tidak percaya pada amal. Untuk fraksi kecil yang kita habiskan untuk perang di Irak, kita bisa mendukung institusi sehingga negara rapuh tidak jatuh di tempat yang pertama. Dan investasi ekonomi baru menjadi pasar untuk barang. Hal itu bukanlah tindakan yang benar, melainkan hal itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan. Dan oleh karena itu, kita membutuhkan untuk mengeluarkan usaha kita mencegah perubahan iklim. To combat climate change. If we don't act boldly, the bill that could come due will be mass migrations and cities submerged and nations displaced and food supplies decimated and conflicts born of despair. The Paris Agreement gives us a framework to act, but only if we scale up our ambition, and there must be a sense of urgency about bringing the agreement into force and helping poorer countries leapfrog destructive forms of energy. So for the wealthiest countries, a green climate fund should only be the beginning. We need to invest in research and provide market incentives to develop new technologies and then make these technologies accessible and affordable for poorer countries. And only then can we continue lifting all people up from poverty without condemning our children to a planet beyond their capacity to repair. So, we need new models for the global marketplace. Models that are inclusive and... Jika kita tidak bertindak tegas, hutang yang jatuh tempo adalah imigrasi massal, dan kota-kota tenggelam, bangsa-bangsa terlantar, dan persediaan makanan akan hancur, dan konflik-konflik lahir dari keputusan. Perjanjian Paris memberikan kita kerangka untuk bertindak, tetapi dengan cara meningkatkan ambisi kita. Dan disinilah kesadaran atas urgensi dalam membawa perjanjian harus dipaksakan dan membantu negara-negara termiskin melompati bentuk energi destruktif. Jadi, dari negara terkaya dan dengan dana Green Climate seharusnya menjadi permulaan. Kita butuh investasi di penelitian dan memberikan insentif pada pasar untuk mengembangkan teknologi dan akan membuat teknologi ini mudah diakses dan terjangkau untuk negara-negara miskin. Dan hanya kemudian kita melanjutkan mengangkat semua orang dari kemiskinan tanpa mengutuk anak-anak kita ke sebuah planet di luar kemampuan mereka untuk memperbaikinya. Jadi kita perlu model baru untuk pasar global.